¿Qué le vamos a hacer? Kembali lagi di channel 7 Satria Film, kali ini saya akan membahas alur film lagi yang bertema baku hantam. Pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan seorang gangster dan kurir narkoboy. Kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Ekstrim yang dirilis pada 4 Juni tahun 2021, mengisahkan seorang mantan gangster yang membalaskan dendam atas kematian anaknya. Di mana orang yang membunuh anaknya adalah rekan sesama gangster pada masa lalu, dan kini telah menjadi gangster yang sangat kejam. Jadi bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka pada sebuah kota Barcelona, terlihat seorang pria bernama Maximus sedang menelpon anaknya. Rombongan Max pun masuk ke sebuah pergudangan. Lucero selaku ketua gangster naik ke lantai 2 membawa sebuah tas untuk melakukan transaksi narkoboy kepada anak buah Conclave. Sedikit informasi, Conclave ini adalah ketua gangster yang berada pada kota Barcelona dan pimpinannya dipilih setiap 2 tahun sekali. Di sisi lain ayah dari Lucero menyusul ke tempat tersebut. Pada saat dibuka ternyata isi tas tersebut bukanlah uang melainkan kepala anak dari Conclave. Lalu terjadilah adu tembakan antara gangster anak buahnya Conclave dan juga Lucero. Terlihat kekejaman dari Lucero yang tiada ampun dengan menembaki anak buah Conclave satu persatu, dan apa yang dilakukan oleh Lucero ternyata di luar rencana dari ayahnya. Lalu Lucero menyuruh Max untuk kembali dan memulai hidup yang baru. Dengan begitu Max pun pensiun menjadi anggota gangster. Setelah sampai di rumah, Max berencana untuk pindah bersama anaknya ke tempat lain untuk memulai kehidupan yang baru lalu menyerahkan kunci rumah ke seorang gadis. Tidak berselang lama ayah Lucero datang menyusul dan memarahi Lucero karena telah mengacaukan semuanya. Ternyata sebelumnya Lucero dikirim ke Jepang untuk berlatih nilai-nilai kesetiaan, tetapi malah sebaliknya, Lucero menjadi seorang yang sangat kejam dan tak terkendali. Mendengar ayahnya yang terus mengoceh, Lucero pun tanpa rasa kasihan langsung menghabisi ayahnya. Di sisi lain ternyata wanita yang diberikan kunci rumah oleh Max memberikan kunci ke anak buah Lucero. Tidak lama orang suruhan Lucero datang ke kediaman Max untuk membunuhnya, namun Max memberikan perlawanan dengan bertarung sekuat tenaga. Fineto yaitu kaki tangan Lucero berhasil menembak Max di bagian belakang yang membuat dirinya seketika jatuh dan tak berdaya. Di depan Max, Fineto juga membunuh anak dari Max secara membabi buta. Selain itu Fineto menghancurkan kediaman Max untuk menghilangkan jejak. 2 tahun kemudian kita diperkenalkan dengan seorang anak muda bernama Leo yaitu seorang pengedar narkoboy jalanan. Dirinya memiliki pacar bernama Daniela. Mereka pun mengintip aktivitas dari Max yang mengurung dirinya di sebuah garasi dengan berlatih keras. Leo pun kembali ke rumah dengan memberikan uang hasil kerja kepada ibunya, dan memberikan adiknya sebuah kado ulang tahun. Terlihat jika adik Leo sangat gembira menerima kado pemberian Leo. Tidak lama dirinya mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Jaro untuk kembali menjual narkoboy pada sebuah tempat bernama Charm. Namun nasib sial menimpa Leo karena anak buah dari Dimitri tidak senang jika ada orang lain yang menjual obat-obatan terlarang di sekitar itu. Tiba-tiba dari kegelapan muncul Max dan menghajar kedua pria yang sedang memukul Leo. Leo pun masuk ke dalam garasi milik Max dan melihat-lihat benda-benda yang berada pada tempat tersebut. Setelah itu Leo pun pergi. Terlihat gitar milik mendiang anaknya masih tersimpan dengan baik. Di sisi lain Fineto ke sebuah klub Cina untuk mencari seorang bernama Papasan. Fineto pun menembaki satu persatu tamu untuk mencari Papasan. Sampai pada akhirnya seorang wanita berdiri dan dia adalah Papasan. Ternyata kedatangan Fineto pada klub tersebut untuk menyampaikan jika Lucero meminta dukungan menjadi Conclave berikutnya. Namun karena sifat Lucero yang sangat kejam, Papasan pun tidak mau mendukungnya.
Akhirnya papasan pun dibunuh oleh Veneto karena tidak mau bersekutu. Pagi harinya Leo ke tempat Max untuk menyetel gitar milik mendiang anaknya Max. Dia pun mulai berlatih bersama dengan Max. Setelah selesai berlatih, Leo memberikan kertas kepada Max untuk menghubunginya jika ada latihan lagi. Kembali Leo mendapatkan telepon dari Jaro untuk menjual obat ke Charm, namun Leo menolak dan mematikan telepon tersebut. Malam harinya tampak Leo dikejar oleh beberapa orang pria, dirinya pun mulai ditangkap dan disiksa oleh Jaro karena tidak mau menuruti perintah untuk menjual obat ke Charm. Pagi harinya Daniela pacarnya Leo menghampiri Max untuk menanyakan keberadaan Leo. Namun Max juga tidak mengetahui keberadaan Leo. Dengan cepat Max menghubungi Leo, ternyata Leo sedang berada pada sebuah gereja. Terlihat tangan dari Leo tampak hancur karena telah disiksa oleh Jaro. Setelah itu seorang perempuan bernama Maria yaitu rekan dari Max telah menunggu di mobil. Leo pun menaiki mobil Maria atas perintah Max. Malam harinya Jaro pergi ke sebuah klub. Setelah sampai di toilet, terlihat jika Max sedang menunggu mereka. Tanpa basa-basi Max langsung menghajar Jaro dan rekan-rekannya untuk membalaskan penyiksaan yang dialami oleh Leo. Max lalu mengambil jari Jaro untuk ditaruh pada pintu dan membenturkannya berkali-kali. Setelah mendapatkan penyiksaan dari Max, terlihat jika Jaro berada pada sebuah bar lalu dihampiri oleh Veneto. Kedatangan Veneto untuk menanyakan informasi pria yang menghajar dirinya. Setelah mengetahui Maximus yang mengajar Jaro, Veneto pun langsung membunuh Jaro. Leo yang masih berada pada rumah Maria berencana untuk pulang menemui ibu dan adiknya ditemani oleh Max. Tidak butuh waktu lama Leo pun tiba pada rumah tersebut. Setelah masuk ke rumah terlihat jika adik dan seluruh keluarganya telah meninggal dan itu semua perbuatan dari Veneto. Max pun masuk untuk menyelamatkan Leo lalu pertarungan antara Veneto dan Max berlangsung sengit. Beruntung Leo langsung menembak Veneto di bagian bahu yang menyelamatkan Max dari Veneto. Maria kembali mengobati luka Max, namun Maria marah karena identitas dari Max telah diketahui oleh Veneto yang membuat rencana mereka akan gagal untuk menyingkirkan Lucero. Dan terlihat Leo yang frustasi karena seluruh keluarganya dibunuh. Maria menceritakan kejadian 2 tahun silam yang menimpa Max dan juga dirinya yang membuat Max harus kehilangan anak, begitu juga Maria kehilangan sosok seorang ayah dalam hidupnya. Max mulai mencukur rambut karena misi mereka akan segera dimulai. Para anggota Lucero masuk ke dalam bagasi milik Max, lalu Max mulai bertarung melawan mereka satu persatu. Setelah selesai melakukan tugasnya, Max terus menelpon Maria dan Maria menyuruhnya ke sebuah klub untuk mencuri uang milik Lucero yang dikelola oleh seorang pria bernama Urquiza. Max mulai masuk sambil menghajar para penjaga, dirinya mengaktifkan asap agar tidak terlalu terlihat. Namun Max harus tertembak di bagian kaki. Dirinya berhasil menangkap Urquiza dan ia berhasil mengambil uang milik Lucero senilai $90 juta. Tidak lama Max pun sampai ke rumah dengan keadaan pincang karena kakinya tertembak. Di sisi lain Lucero telah sampai di Barcelona, dengan berita yang tidak mengenakan karena uangnya telah dicuri. Terlihat Urquiza sedang disekap untuk memberikan informasi lebih kepada Lucero tentang siapa yang mencuri uang miliknya. Setelah mendapatkan informasi yang lumayan cukup, Lucero lalu membunuh Urquiza. Dice que queda algún cabo suelto. Scene berpindah kepada markas Maria. Terlihat Leo mengambil pistol untuk mencari Veneto yang telah membunuh seluruh keluarganya, namun dirinya malah dihajar habis-habisan oleh Veneto. Pada saat Veneto ingin menembak Leo, tiba-tiba Maria datang dan menyelamatkan Leo.
Leo pun sekarat, dengan cepat di bawah Maria untuk ke rumah sakit. Maria terus mencoba menelepon Max namun tidak mendapatkan jawaban. Di sisi lain kaki tangan Lucero bernama Culmo datang ke rumah Maria untuk mencari Max. Max dan Culmo pun bertarung tanpa menggunakan senjata karena Max dalam keadaan kaki yang belum pulih sepenuhnya, membuat dirinya kewalahan melawan Culmo. Sampai pada akhirnya Max berhasil mengalahkan Culmo. Di markas Lucero terlihat mereka sedang berkumpul, lalu Max menelepon Lucero menggunakan handphone milik Culmo untuk memberikan sebuah kode ancaman. Muestra tu cara, hijo de puta. ¿Me oyes? Tidak lupa Max menjenguk Leo yang sedang berada pada rumah sakit. Setelah itu dirinya langsung menyerang markas milik gangster Lucero. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Rafa yang dulunya mantan anak buah ayah Lucero. Namun Rafa tidak menembak Max melainkan membantunya saat bom diledakkan. Max pun masuk ke dalam ruangan milik Lucero. Terlihat Lucero menyambut kedatangan Max. Tú me lo arrebataste, ¿verdad? En abandonar ese viajecito hacia el cielo. Mi padre demostró que quisiera ser exactamente lo que era. He venido a matarte. Lucero memberikan sebuah samurai kepada Max untuk bertarung. Max meletakkan pistol dan mulai untuk menerima tawaran bertarung menggunakan samurai. Muy bien, hermanita. Por lo menos ya no se te cae la katana. ¿Ya sé? Max yang berhasil mengalahkan Lucero mendapatkan sebuah kejutan dari Veneto, di mana Veneto telah menyandera Maria yang membuat Max tidak bisa melawan saat dihajar oleh Lucero, namun Maria berhasil melepaskan diri sehingga terjadi baku tembak antara keduanya sampai mereka jatuh dan mendarat di depan Lucero. Lalu Max dihajar Veneto namun dirinya bisa mengalahkan Veneto. Lucero menarik Maria, lalu menumpahkan alkohol pada kepala Maria. Lucero berniat untuk membakar Maria, namun Maria berhasil membebaskan dirinya dan menghajar Lucero. Tidak tinggal diam, Max juga membantu Maria untuk melawan Lucero. Lucero pun harus kalah dalam pertarungan tersebut, sampai pada titik di mana Maria dan Max mengambil shuriken lalu mereka berdua mengatakan Lucero kepala atau jantung, sama seperti yang diucapkan Lucero sebelum membunuh ayahnya. Setelah menyelesaikan misi, Leo pun dijemput oleh Maria dan juga Max. Ternyata tidak lupa beliau memberikan hadiah untuk Daniela yaitu sejumlah uang dan Leo pun resmi menjadi anggota gangster dari Max dan juga Maria. Gimana menurut kalian dengan video gangster yang satu ini? Apakah cukup membuat kalian merasa jengkel atau kalian merasa ingin menjadi seperti Max? Kalau tanggapan saya semata film ini sangat bagus dari sisi alur cerita dan juga adegan aksen yang ditampilkan, cuma menurut saya ada kekurangan dari bagian peran Leo. Coba saja Leo bisa menjadi lebih kuat dan dilatih lebih keras untuk melawan para anggota dari Lucero dan juga menjadi partner dari Max, mungkin ceritanya akan lebih asik dan seru karena fungsi Leo di sini hanya menjadi beban untuk Maria dan juga Max. Yang menurut saya Leo sebaiknya tidak dimasukkan dalam film ini karena dia benar-benar kurang berfungsi dalam film ini. Dengan satu lagi yaitu gangster Dimitri yang tidak diceritakan dalam film ini yang membuat saya penasaran siapa itu Dimitri. Tapi itu cuma tanggapan saya, mungkin ada kelanjutan dari film ini setelah Leo menjadi anggota gangster milik Maria dan juga Max. Jadi kita tunggu aja, siapa tahu ada kelanjutannya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini supaya bisa lebih maju dan juga berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam hangat untuk keluarga di rumah.